Nggak, omongan kamu kita nggak ngerti. Udahlah nggak jelas. Saya takut kamu jangan-jangan dipasung lagi nih. Gini. Kalau Apa gini? sama nih pengikut. Aduh, apa sih Joshua? Ya ampun, sudah dibilangin kok malah ngotot kok. Suaranya kecil juga. Suaranya kecil lagi. Iya, Diketawain Bu Darni kamu nanti. Kami Kristen sama nih Katolik. Tapi Oke, kamu Katolik, berarti kamu juga berdoa kepada Bunda Maria sama Tuhan. Katanya sama Katolik nih, orang nggak jelas. Udahlah turun deh ya. Sesuai bikin malu agama Kristen kamu. Benci namanya itu Kak. Dia memuji Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ngomong apa? Nggak jelas. Itu dipanggil jahil murakab. Dia Jahil tak sedar murakab. dirinya jahil. Tak sedar dan bangga dengan kejahilannya. Lebih parah lagi bangga dia dengan kejahilannya. Ya, selamat sore Martua. Martua, ini komen-komennya agak sarkas ini, komen-komen ini. Martua, dibuka penyiarnya. Martua Batak. Martua Batak, dibuka komennya. Ya, saya turunkan si Otang tuh nggak pernah mau diskusi. Nah, Bu Darni nih, saya mau sama Bu Darni dengan catatan ikuti kaidah ilmiah. Kalau enggak sama Bang Zuma aja. Bu Darni, tema kita sekarang artinya adalah literasi. Kok sama Bang Zuma? Karena Iya, aku sama kenapa? Bu Yu, sama Ripa. Nanti maksudnya. Ya, karena aku kalau sama Bu Darni ini aku kalah kan. Bu Darni menang terus sama aku kan. Jangan ngejek. Tapi kalau perkara kecantikan nggak bisa kalah aku. Ya, janganlah. Sama, kau juga cantik kok. Iya. Kalau keseksian bolehlah Bu Darni. Ya Bu Darni, saya lagi apa? Saya manis Bu Darni. Nah Bu Darni, kami lagi membahas tentang definisi wahyu, ilham. Apa arti wahyu, ilham, kitab suci? Kenapa kitab Bu Darni dikatakan suci? Mungkin Bu Darni mau ngomong dulu, saya catat ini. Oke. Kenapa dikatakan? Sebelumnya aku mengucapkan selamat Sabat dulu untuk semuanya ya. Karena hari ini adalah hari Sabat, hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan Wah, hari Sabat main HP dia nggak ikut banget. Hari Sabat nggak boleh bekerja Bu, nggak boleh ngapa-ngapain. Maksudnya kalau main HP, Ripa. Main HP maksudnya Ripa, Ripa. Main HP maksudnya lihat-lihat cowok-cowok ganteng, lihat-lihat lihat baju gitu nggak boleh. Kalau penginjilan boleh. Ini kan penginjilan. Aduh. Oh, penginjilan. Oh, udah. Kan sekarang Bu Darni lah. Bu Darni yang punya dunia. Ini udah. kan iya. Kan ini sekarang Bu Darni yang punya hari Sabat ya. Semakin canggih. Jadi sekarang penginjilan kan kata Yesus pergilah ke seluruh bangsa. Gak mungkin aku ke Amerika. Iya. Kan, Pokoknya Bu Darni itu lebih benar lah daripada Yesus. Pokoknya iya. Lanjutlah. Cepat. Ayo dicatat nih. Aku catat nih. Jadi kenapa dikatakan bentar. Sebelum kita sampai ke Alkitab, Bu Darni harus tahu kata Alkitab itu bahasa Arab. Itu nama lain dari Al-Quran. Ya, karena kata-kata bahasa sendiri artinya menurut Imam Al-Qurtubi di jilid 1 Tafsir Al-Qurtubi artinya adalah keputusan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Nah, kalau buku itu dalam bahasa Arabnya mushaf. Karena kata mushaf sendiri adalah nih ya, etimologinya mushaf itu adalah lembaran-lembaran yang memiliki sampul. Nah, itu mushaf. Sebenarnya Bibelnya Bu Darni itu nggak cocok dikatakan Alkitab, tapi mushaf atau Biblos. Tapi ya udahlah, karena Bu Darni akan ngeyel juga karena udah terbiasa ke doktrin. Silakan Bu Darni jelaskan apa definisi wahyu, terus kenapa Bible-nya Bu Darni dikatakan suci. Silakan. Wahyu adalah nubuatan, ya. Wahyu nubuatan Allah, ya kan? Melalui para nabi. Oke. Jadi kenapa dikatakan Alkitab kami ini kitab suci? Karena di sini pertama-tama wahyu Kok hilang? Aku nge-lag ya? Enggak lag. Mungkin ditampal Jibril karena melanggar hari Sabat. WiFi mati. Wah, Bu Darni ditampar Roh Kudus gara-gara Bu Darni. Iya, makanya Bu Darni dikutuk. Coba apa aku dikutuk nih Bu Darni nih.
Iya, Karena hari tiba-tiba mati Sabat. lampu. Di sini Karena hari cepat Sabat mati nggak lampu. ikut, nggak patuh. Itu hari istirahatnya Udah Tuhan siap, Bu aku udah Darni. pulang gereja ini. Baru pulang gereja. Akunya pemimpin Ya kan hari dari tadi. istirahat Tuhan, nggak boleh bekerja, nggak boleh ngapa-ngapain, malah Ini kan menginjil pula. penginjilan. Kalau penginjilan boleh, Ripa. Yang nggak Iya, boleh itu udahlah, ya. jalan-jalan, pergi ke mall, apalagi nonton-nonton ke bioskop. Nggak bisa. Kalau ketemu Bang Zuma boleh nggak? Ketemu Bang Zuma boleh? Sama Bang Juma, ya kalau hari Sabat datang dia ibaratnya bertamu. Ya boleh, tapi berbicara tentang firman Tuhan. Hari Sabat nggak boleh peluk-pelukan. Nggak bisa. Nggak bisa, harus tahan Iya, selera. Gitu. Apa? Ya udah lanjut lah. Gitu. Jadi kan kitab suci ini kenapa dikatakan suci? Kan di sini turun pertama-tama hukum. Itulah hukum 10 diturunkan Allah kepada Musa. Itulah Taurat. Taurat itu kan kejadian, keluaran, imamat, bilangan. Di sana kan tentang peristiwa tentang penciptaan langit dan bumi dan turunnya hukum. Nah, itu dia Taurat. Makanya dikatakan Jabur. Tunggu bentar, aku masih bingung. Jangan, maksudnya gini, sebelum aku tambah cari obat sakit kepala, ya Bu Darni ya, lebih baik Bu Darni jelaskan dulu yang Bu Darni sampaikan barusan itu, karena jujur aku nggak ngerti. Ya nanti aku minum ini nanti. Coba Bu Darni jelaskan dulu. Oke. Kenapa Wahyu dikatakan suci Alkitab? Bentar. Ada dua tadi, 2 poin tadi. Wahyu nubuatan untuk nabi-nabi. Betul? Itu dapat dari mana itu penjelasan itu Bu Darni? Mungkin dikasih datanya biar kita buka di sini. Aku cuma satu, apa aku? Gak bisa. Ayat berapa? Pasal kitab apa? Pasal berapa? Karena setahu aku, nubuatan para nabi itu disebut dengan haroeh, penglihatan, dan orang-orangnya disebut dengan haroeh. Iya. Dalam kitab Perjanjian Lama. Kepada para nabi, kan gitu kan? Semua itu dicatat di dalam Alkitab ini, gitu. Jadi para nabi kan nggak, penjelasan Bu Darni itu bahwa wahyu adalah nubuatan kepada nabi itu yang ngasih tahu siapa gitu. Ya ketik aja di Google itu. Oh Google. Sekarang kan kita ini kan coba kita Google, coba wahyu Google, wahyu menurut Kristen. Iya. Sama aja nih itu. Janganlah kayak gitu. Kita ini kan kita kan warga negara Indonesia nih, nggak boleh kita di sembarangan kalau ngomong kan. Google, ya. Kita di Google dulu, bentar kita cari Google dulu. Google, mana Googleku dulu? Google, bentar dulu ya. Di Google. Ketik wahyu gitu, gitu Bu dari wahyu. Terus klik enter. Yang mana Bu Darni? Nih. Apa di situ ditulis? Kalau ChatGPT-nya kayak gini katanya, ChatGPT-nya Bu Darni. Wahyu adalah firman Allah, ya. Wahyu adalah firman Allah yang disampaikan kepada manusia melalui nabi dan rasul. Penjelasannya Bu Darni tadi itu berarti nggak lengkap itu, nggak ada itu Bu Darni buat berarti itu kan nubuatan, bukan dibuat-buat. Kan Ibu Darni kan bukan sepintar Riva belajar teologi. Berarti aku kan nggak seorang ibu biasa doang. Jadi tapi hasil dari ini mungkin kan? Ya hasil dari duduk-duduk nambal ban langsung ingat wahyu itu adalah gitu kali. Iya dong, sambil nempel ban, sambil belajar. Sambil nempel ban tiba-tiba langsung tahu. Untuk firman Tuhan itu bukan hanya gelar pendeta, gelar ustaz. Lah sini aku luruskan dulu Bu Darni ya. Ya udah. Serendah apapun dia wajib mengetahui firman Tuhan, ya kan? Karena aku sayang sama Bu Darni, ya aku sayang sama Bu Darni, nggak mau aku Bu Darni ini salah paham terus, karena kalau wahyu adalah nubuatan kepada para nabi, nubuatan para nabi, peramal juga bernubuat Bu Darni, ya, maka tidak tepat kata wahyu itu dikatakan sebagai nubuatan. Tapi kalau kita pakai dalam konteks Kristen Bu Darni, saya mendapatkan ilmu dari Burita Wahyu, ya. Burita Wahyu ini bukan Riva Wahyu ya. Ini saya kasih informasi buat Bu Darni, boleh diterima, boleh ditolak. Wahyu adalah pernyataan atau penyingkapan, ya. Dan dalam bahasa Ibrani-nya itu berasal dari kata khazon. Nah, dalam bahasa Yunani-nya itu ada apokalipsus, theopneustos,
Theopneustos sama apokalipsis. Gitu ya. Apokalipsis itu pernyataan, sementara Theopneustos adalah pengilhaman. Ada beda dua tuh. Nah, jadi sebenarnya kata wahyu itu tidak ada di kitab Bu Darni. Bu Darni itu punya 3 kata. Kalau Bu Darni kitabnya orang Yahudi pakai kata khazon. Kalau kitabnya orang Yunani pakai kata apokalipsus dan theopneustos. Gitu. Karena kata wahyu itu artinya adalah komunikasi cepat tersembunyi. Bible nggak bisa dikatakan wahyu karena komunikasinya nggak cepat tersembunyi. Ini kata kalau Wahyu kita itu kan pakai firman bahasa. Tuhan. Firman Tuhan kan. Begini, kalau wahyu itu kan Melalui para nabi. bahasa Arab, bahasa Arab Bu Darni. Iya. Dari iya, kata wa, ha, dan ya. Seorang skolar orang Jepang, dia skolar ya Bu Darni, dia profesor doktor bahasa, bernama Izutsu Toshihiko. Dia bukan orang Islam, dia belajar bahasa Arab. Sebelum Al-Quran muncul, kata wahaya itu sudah dipakai di Jazirah Arab untuk menunjukkan komunikasi antara hewan satu dengan hewan lain. Artinya itu artinya komunikasi. Boleh kita pakai istilahnya firman Tuhan. Tapi nggak tepat juga. Karena kata firman dari kata farman artinya adalah keputusan dekret. Sementara Tuhan berkomunikasi bukan hanya sekedar memberi keputusan dan dekret, tapi juga memberikan perintah, larangan, informasi yang sudah janji yang akan dihadapi, apa yang sudah pernah terjadi. Jadi nggak tepat sebenarnya kata wahyu itu dipersempit oleh Bu Darni, yaitu firman Tuhan yang artinya keputusan dan dekret Tuhan. Dan walaupun Bu Darni bilang nanti wahyu adalah firman Tuhan, itu tidak sesuai dengan Bible karena Bible itu tidak semuanya firman Tuhan. Contoh perkataan Paulus, perkataan Epimenides, dongeng yang dikatakan Paulus. Gak semua itu dari Tuhan, gitu. Yang jelas firman Allah yang diturunkan kepada manusia melalui para nabi dan rasul, ya kan? Boleh kita uji Oke, ya statement deal. Bu Darni ya. Kita uji ya. Nah, Bu Darni mohon maaf, saya mau Bu Darni buka Bible-nya dulu biar nanti saya nggak dituduh untuk ini ya. Silakan Bu Darni buka Bible-nya dulu. Iya, ini di depanku. Ya, depan Bu Darni. Coba Yes. gak nomor 23. Lukas. Saya aku catat. Lukas. 3 nomor 23. Ya. Pulpenku macet. Lukas 23 nomor 3. Lukas pasal ketiga nomor 23. Kebalik. Apa? Berapa? Bilang dulu berapa? Bentar ya. Iya. Berapa? Lukas pasal ketiga nomor Tanya 23 dulu Bu berapa Darni. di sana uangnya? Kau gimana sih? Janganlah marah-marah. Datang paket hari Sabtu. Kayak mananya? Maki aja udah. Ada sahabat ini boy bilang. Iya, Tuhan lagi istirahat uang bilang. lah, Cepat Bu. sahabat. Tuhan lagi istirahat, kalian pun datang. Tidak daya kalian. Lukas pasal ketiga nomor 23. Sorry ya. Terkendala ngambil hepeng. Sorry ya cepot friend ya, cepot friend. Ini komal diskusi bukan komal penghujat ya. Sorry ya, kau nggak layak soalnya. Ya. 2 3. Silsilah Yesus. Kau cuma cari panggung. Yang nonton banyak, kau pengen kesini. Buka lo komal sendiri cepot. Lukas 3 ayat 23. Siapa si 23. CP gitu? Si CP di bawah. Iya. Iya. Kan lah. Dia udah keblokir. membela anggotanya lah dia. Anggotanya kan Aku nggak mau. Aku lagi bulan Ramadan, Bu Darni, nggak mau merusak bulan puasa aku. Aku mau berhadapan dengan orang yang bisa diajak ngobrol lagi. Silsilah Yesus, Ripa. Iya, bacalah dulu. Ketika Yesus, apa lagi? Apa? Usir aja orang pakai itu dulu. Mengganggu aja ini anakku ini. Apa Suruh sih? pulang. Oh, anak Bu Darni usir aja dulu anaknya. Oh, udah pergi katanya orangnya. Ketika Yesus, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Tunggu. Jadi semua informasi dalam Bible itu ilham dari Tuhan. Ada juga Wahyu dari Tuhan. enggak semua.
Tadi katanya Ya, ini kan, semuanya, sekarang ini udah kan ada enggak. juga ini Nah, ini. peristiwa yang sudah diselidiki. Jadi kesimpulannya gimana itu? Ah, Kenapa kita boleh dikatakan suci? ya jelas suci dong. Karena ini Ya, firman kenapa? Tuhan, ini sejarah para nabi dan tentang penciptaan langit dan bumi. Iya, Tentu alasannya dia itu karena ada suci, pencipta kan? langit dan bumi. Di kitab orang lain juga ada, berarti suci kitab orang lain gitu. Alkitab ini bukan hanya suci semua, enggak, tapi ada juga sebagian penyelidikan Oh, jadi setengah peristiwa suci, sejarah. setengah enggak, 100% Nah, itu. suci. Yang jelas 100% ini tidak suci. Alkitab ini menuntun manusia itu agar jangan menyembah setan. Nah, itu aja. Oke, Menuntun agar manusia jangan itu menyembah setan. agar berjalan di dalam kebenaran. Nah, itu Oke. dia. Di kitab itu, di kitab yang Bu Dani pegang itu, coba tunjuk siapa yang disuruh sembah di situ? Menyembah siapa disuruh? Di dalam perjanjian lama disembah adalah Elohim. Nama Elohim itu siapa? Yes. Namanya Yahweh. Yahweh. Ah, Bu Dani nyembah siapa? Menyembah firman Yahweh. Yesus dan Yahweh sama. Ini sesat Bu Dani ini. Katanya Kenapa sesat? menuntun. Menyembah Yesus. Tadi di perjanjian lama suruh nyembah Yahweh, Bu Dani malah nyembah Yesus itu firmannya firman Yahweh. Yahweh. Apa nggak bisa kita Ya kan menyembah firmannya? disuruh nyembah siapa? Disuruh Di menyembah perjanjian lama Yahweh. suruh nyembah Nah, kenapa Bu Dani nggak nyembah Yahweh? Kenapa malah nyembah firman? Tetap kalau orang Kristen nggak menyembah Yahweh itu bukan Kristen namanya. Iya, Berarti katanya menyembah berhala. menuntun supaya nggak nyembah iblis. Pertanyaannya Yes. tadi di perjanjian lama disuruh nyembah siapa? Yahweh. Bu Dani nyembah siapa? Menyembah firmannya Yahweh sama itu. Nggak ada beda. Yang nyuruh siapa? Esa juga itu. Yang nyuruh itu ya Yang Allah. nyuruh siapa? Yang nyuruh ya Mana Yesus itu coba? sendiri. Mana coba Keilahiannya suruh yang sembah nyuruh. firman? Keilahiannya Mana coba? yang menyuruh. Ya mana? Itu sembahlah Tuhan Allahmu. Yesus juga kan mengatakan kepada Iya kan penguasa Yahweh kegelapan bukan itu, firmannya. sembahlah Tuhan Allahmu. Kan yang apa? Emang Bang digoda Zuma yang setan bisa pada saat diskusi itu sama Bu siapa? Dani. Enggak. Udahlah kalah Yang aku, digoda udah setan kalah aku pada ya. saat itu siapa? Firman. Yang Si digoda Firman. si setan kan digoda. Si Firman. Yang digoda siapa? Firman kan Si yang menjadi Firman. manusia. Nah itu. Ya. Lalu apa kata Firman yang menjadi manusia itu? Apa kata Yesus? Apa katanya? Jangan Apa kau cobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai Iya itu memang siapa? nggak boleh Tuhannya. mencobai Tuhan Allah. Ya Bagaimana kita mencobai Tuhan dengan cara mengancam nabi-nabinya, mengancam rasul-rasulnya? Mana ada diancam? Itu mencobai Apanya Tuhan. diancam? Loh, Gimana caranya? Contoh. kan gini contoh, sembahlah aku, segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata iblis kan. Kalau nggak aku jatuhin kamu ke bawah nih, suruh kamu jatuh ke bawah. Maka Tuhan akan, ada tertulis dalam kitab Mazmur bahwa anaknya tidak akan terantuk batu nih. Aku tahu ya itu buat Dani ya, kita bahas itu ya. Nah ini penyimpangan yang terjadi teman-teman ya. Enggak, apa dulu? Penyembahan dulu, jangan lari-lari. Yang Loh, penyembahan iya, dulu kan, satu-satu. Kan tentang dia diuji Kan sama tadi iblis, kata Bu Ripa Nani kan. menanya, siapa yang kau sembah? Kan gitu. Iya. Itu dulu. Hanya kepada Allah lah engkau menyembah, kata Yesus. Betul nggak? Yes. Ya. Nah, di situ maksud Yesus penyembah kepada dia kan? Iya dong, Tuhan. Kenapa Yang nggak digoda dia kan bilang Tuhan. menyembah dia aja? Harus kepadaku kau menyembah. Kenapa dia nggak bilang gitu? Ya, Kenapa dia nggak usah. bilang kepada orang yang Allah cerdas lah? pasti tahu. Orang yang Oke. cerdas pasti tahu. Orang yang Karena cerdas yang pasti digoda tahu. di situ kan hanya Yesus. Si Ripa Berarti nggak ada di situ. Paulus nggak cerdas. Kata Si Paulus Ripa, si satu-satunya Paulus Allah ada adalah. rupanya di situ. Ada si Ripa dan si Paulus Iya. waktu digoda Iya, Yesus. oke. Ya Iblis udah, berarti cerdas. Berarti Tuhan siapa? Iblis berarti cerdas. Berarti Tuhan ya? Loh. Sus. Nah, itu dia. Baca 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Apa itu? Ya bacalah. Ya, Teman-teman, 1 kata Korintus Bu Darni, 8 ayat 6. ketika Yesus berbicara kepada iblis, sembahlah Allahmu. Maksudnya adalah sembahlah Yesus. Tuhan, ada Tuhan. Tuhan, Allahmu. Tuhan Allahmu. Jangan lupa. Itu kan, iya, kita buka bahasa aslinya ya. Duh, Bu Darni, saya jujur Bu Darni ya, ini kayak tema yang udah ribuan kali dibahas. Yang Jangan saya tuh dulu udah mau bosan. loncat-loncat. Yang ini dulu, dibereskan satu-satu. Aduh, kita lagi bahas literasi loh Bu Darni. Ini kenapa saya downgrade kan? Turun saya. Serius. Bu Darni nanti sama Bang Zuma aja ya. Saya kalah loh sama Bu Darni. Bu Darni menang ya. Kalau Bang Juma nanti ku peluk, bahaya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan. Bu Darni, kan soalnya jujur aku kangen sama Bang Datu ya. Soalnya aku punya materi Enggak mau, banyak yang aku bisa nggak mau sama si Ripa lah. Si Ripa kan bukan pintar. apa-apa. Bukan gitu Bu Darni, aku lagi bahas literasi. Bagaimana kualifikasi kitab suci. Bu Darni ngomong tak kemana-mana kan. Aku tapi ya udahlah. bilang Aduh, ya tadi. Allah. Ngadepin. Bilang aja kau nggak bisa sanggup Nggak sanggup aku ya. Aku kalah. Aku kalah menundukkan Bu Darni. Bu Darni itu menang dalam segala hal. Ya betul. Kalah. Karena Bu Darni Aku kan kebenaran. Imam Jadi nggak bisa Syafi'i mengajarkan Bu Darni. disesatkan gitu.
Iya Bu Dani, pokoknya udah Bu Dani udah sembah aja lah Yesus, nggak apa-apa ya. Bu Dani izin aku mengizinkan orang Kristen bertanya sama aku ya Bu Dani. Jujur ini bulan Boleh. Ramadan. Aku lagi nggak mau ngerusak hati aku, ngerusak puasaku. Bu Dani menang ya. Pokoknya Tuhan Bu Dani, Yesus, pokoknya Bu Dani selamat. Udah Tuhannya istirahat. Bu Dani karena Tuhannya hari ini istirahat dulu ya. Boleh ya Bu Dani istirahat aja ya teman-teman. Aku turun. Di sini aja nggak apa-apa belajar. Nanti Bu Dani kalau ada yang nggak ngerti kan Bu Kalau Dani bisa jadi bantu-bantu boleh gurunya. ya. Bantu-bantu orang Kristen aja di sini ya. Berarti kan teman-teman ya, saya kalah melawan Bu Darni ya. Catat ini, di record. Unirifa nggak sanggup melawan Bu Darni. Kalah Unirifa ya. Nggak sanggup. Hah? Itu saya pengikut mazhab Imam Syafi'i soalnya. Oke, Erwin, Muslim non Muslim. Bu Darni saya kecilin ya. Bu Darni nanti bantu-bantu kaum Kristen kalau mereka blunder. Iya. Erwin, Muslim non Muslim. Halo. Oke. Calvin, Muslim dan Muslim. Calvin, Muslim dan Muslim. Halo. Calvin, oke turun. Gak usah buang-buang waktu ya. Kita di sini lagi belajar mengajar bersama kita. Alrian, Muslim dan Muslim. Ini Kak, aku mau nanya aja. Aku ketepatan Muslim. Ada mau aku pertanyakan aja gitu. Sebentar. Tema kita hari ini adalah literasi kitab suci. Biarkan saya selesaikan memaparkan semua biar kita tidak lari-lari dari tema yang lain, braderku. Enggak. Saya tuh begini loh, saya mau terbiasa konsisten gitu. Kenapa ketika saya diskusi itu kadang saya dibawa-bawa lari ke tema lain, akhirnya tema yang harus saya sampaikan itu tidak selesai. Enggak, cuma mau nanya aja Kak. Oke lah, yaudah, silakan. Itu kalau kita misalnya sholat tarawih kayak gitu, aku kan mualaf, baru ini aku sholat tarawih pertama perdana kan gitu. Mau bertanya tentang fikih ya? Saya kasih kamu rekomendasi, kamu cari akun bernama Naja Media Channel atau Abdul Wafi, kamu follow akunnya, ketika dia live kamu naik, oke? Saya bukan ahli fikih, saya nggak boleh jawab itu. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa nih? Egi, silakan. Halo, selamat malam. Ya, selamat siang. Sore. Sore, siang, malam. Ya, Muslim dan Muslim. Saya Kristen Protestan. Ya, tema kita adalah literasi, definisi wahyu, definisi kitab suci, definisi kalam ilahi, itu yang kita bahas, dan berujung nanti kepada pertanyaan di antara keduanya adalah kenapa kitab kita dikatakan suci. Nah itu, saya belum mau masuk ke dalam isi, buat apa saya membahas isi sementara di luarnya saja belum jelas. Silakan, mau bertanya atau menjelaskan? Kalau kitab saya kan? Saya tanya, kamu mau bertanya atau mau menjelaskan? Oh, saya mau bertanya saja. Boleh? Oke, terkait kitab suci silakan. Itu. Al-Quran kitab suci dasarnya apa? Oke, Al-Quran kitab suci, Al-Quran sendiri memiliki statement tentang dirinya bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, terjaga. Ya, pertama dia perkataan Allah yang sebagai petunjuk, yang kedua terjaga, yang ketiga tidak ada kontradiksi, tidak terdistorsi, dan tidak dapat ditiru. Itu salah satu 4 kualifikasi Al-Quran sebagai kitab suci. Berarti betul ya, Allah yang saat itu tidak serupa apapun dia bisa berbicara. Allah, zat artinya adalah esensi. Ya, zat itu bukan seperti yang kamu pahami, yang ada kamu lihat, karena Allah itu zat yang laisa kamitslihi syai'un. Bukan zat yang kamu pahami, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Ya, itu pahami dulu. Terus apa lagi tadi? Kitab Al-Quran itu turunnya dari mana? Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Berarti yang menulisnya siapa? Malaikat Jibril atau sudah ada memang baru dikasihlah Nabi Muhammad? Satu-satulah bertanyanya. Kalau yang satu belum mengerti, bagaimana kamu mau bertanya yang lain? Takutnya nanti kamu kembali ke pertanyaan awal. Dengar ya, Al-Quran itu
diturunkan berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun 22 bulan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Diturunkan sepanjang Nabi Muhammad memiliki jabatan sebagai Rasul, hidup di dunia selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran itu lafaz Arab. Contohnya gini nih Al-Quran itu, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang tertulis artinya adalah mushaf Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah perkataan Allah yang berbahasa Arab yang dilafazkan, diberikan dari Allah melalui malaikat Jibril yang bawa Berarti sampai kepada Nabi Muhammad, lalu diajarkan Nabi Muhammad kepada sahabatnya. kakak cara Allah menafas itu seperti apa menafaskan? Keluar Allah menafaskan tidak ada. Saya mengatakan Allah menafaskan. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa kalamnya. Contoh ketika di Gua Hira, malaikat Jibril berkata, Iqra, Bradel, kalau nggak paham nggak apa-apa. Tapi minimal kalau bertanya dengarkan dulu orang yang jelasin. Pertama yang berdebat dengan saya itu orang yang berilmu. Artinya orang yang paham, mengerti, bisa bantah baru debat saya. Kalau sudahlah tidak paham, tidak mengerti, mau bantah saya, itu buat apa saya dengarkan? Buang waktu. Bertanya, kalau ingin mendengarkan jawaban, diam. Tidak mungkin telinga dan mulutmu bisa bekerja sinkron pada saat bersamaan, pas bekerja dua-duanya, fokus dua-duanya. Paham? Bukan anak kecil kan? Orang dewasa kan? Kecil. Anak kecil kamu? Iya. Oke, kamu masuk SD dulu ya. Buat apa kamu belajar teorema Pitagoras, kamu nggak tahu X dan Y itu apa perbedaannya? Jangan marah-marah lagi puasa itu. Karena saya puasa, saya mau tegas. Tegas bukan berarti marah. Berhadapan dengan orang tua, itu tidak bisa berhadapan seperti anak kecil. Yang ketika mereka tantrum, saya harus bersabar. Orang tua ketika dihadapi, ada orang tua ketika dia ngeyel karena bentuk kekurang ajarannya, ada karena memang dia bukan ingin tahu, tapi membuang waktu saya. Saya di sini jadi teman kalian, berbagi knowledge. Ketika kamu bertanya, saya jawab. Minimal ketika saya menjelaskan, kamu dengarkan dulu. Kalau kamu bisa membantah, nanti kasih data. Kalau tidak bisa membantah, pahami dulu, cari tahu. Jangan percaya saya. Percaya sama saya salah. Telusuri yang saya sampaikan, buktikan kalau saya salah atau benar. Oke? Ngerti di sini rule-nya? Oke, lanjut. Lanjut, pertanyaan selanjutnya apa? Masih tentang wahyu kan. Kakak kan seperti apa Allah itu menyemburkan? Dia menyemburkan pakai mulut atau pakai apa? Tuhan saya bukan Tuhan yang punya bibir, berlidah, berair ludah, punya ginjal, punya enzim, butuh air minum, kemudian punya anus. Terus dia bagaimana dia caranya? Sebentar. Saya kasih tahu ya. Tuhan saya bukan Tuhan yang berbulu, berkulit, berkelamin, disunat hari ke-8 adalah anusnya yang kembang kempis, terus ada tokai keluar dari anus itu. Nauzubillah min dzalik. Tuhan saya tidak seperti itu ya. Karena kalau Tuhan punya bibir, otomatis dia punya air ludah untuk melumas bibirnya. Kalau enggak lidahnya kering nanti. Kemudian ketika Tuhan itu punya lidah, maka lidahnya itu terdiri. Bentar. Saya lagi jelasin. Kan saya sudah bilang tadi. Kalau kamu tidak sepakat dengan jawaban saya, tidak apa-apa. Sekali lagi saya tekankan, mohon maaf saudara Kristen, kita berbeda. Tuhan kami bukan Tuhan yang berlendir, berkulup, disunat, kemudian dan berbulu dan berkulit. Aduh, nih kenapa ini? Kamu sedang bertanya kepada tentang Tuhan saya. Tuhan saya adalah Tuhan yang laisa kamislihi syai'un. Tuhan yang tidak semisal dengan makhluk. Yang memiliki bibir itu makhluk, bibir ayam, bibir B2. Kamu tahu kan bibir B2, mungkin kamu sering makan itu. Yang punya bibir ayam, bebek, kamu ya 2 tuh congor ya. Sorry ya, mohon maaf tuh ada 2 elemen daging yang turun naik kalau kamu bicara. Tuhan nggak butuh itu. Kalau saya lagi jelasin, kamu diam dulu. Saya lagi terangkan Tuhan saya nih. Tuhan saya bukanlah Tuhan yang butuh makan ikan goreng yang kehausan dan kelaparan dan emosi ketika tidak ada makanan.
Tuhan saya bukan Tuhan yang memiliki bulu yang di dalamnya mengalir darah-darah, yang butuh enzim, butuh hormon, dan juga butuh lendir. No, itu bukan Tuhan saya. Itu adalah kualifikasi dari makhluk. Tuhan saya adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un. Seperti apa? Saya nggak tahu. Namanya nggak seperti makhluk. Kalau saya bilang seperti batu, berarti ya seperti makhluk dong. Maka kalau kamu tanya kepada saya, Tuhan bagaimana bicara? Kenapa kamu bertanya bagaimana cara Tuhan bicara, sementara kamu berbicara tentang Tuhan yang bahkan mampu menciptakan bibirmu yang bisa bicara itu, brother? Tanya dulu, jelaskan dulu, jangan goreng-goreng ke sini ke situ, fokus. Loh, kok goreng-goreng? Loh, saya di sini menjelaskan dengan kemampuan saya dan metode saya. Saya ini bukan orang yang kamu bayar untuk ikuti mau kamu. Orang Kristen di sini tugasnya bertanya, bukan menggurui saya. Kakak mengerti tidak firman Allah? Oke, arti firman apa? Kata firman artinya apa? Tanya kakak, kalau saya punya saya tahu, kakak punya dulu. Ya udah diam kalau nggak tahu, biarkan saya jelaskan. Nah, ini masuk karena ini. Makanya dari tadi itu kalau bertanya itu sesuai topik. Firman itu bukan bahasa Bible. Firman bukan bahasa Al-Quran. Firman dari bahasa Persia, dari kata farman, artinya merujuk kepada dekret, keputusan seorang kaisar atau raja. Loh, kok ketawa? Maksudnya saya tanya, kakak Al-Quran itu kan diberi sama ini Nabi Muhammad. Kamu tadi bertanya firman bukan Al-Quran loh. Ini orang normal kan? Habis makan apa kamu tadi? Berarti Al-Quran bukan firman Allah. Menurut kakak. Arti firman apa? Firman Tuhan. Iya, firman artinya apa kata saya tadi? Perkataan Allah. Siapa bilang? Saya bilang, ini tadi saya bilang. Coba tunjuk buka literasinya. Alkitab saya firman Allah. Perkataan Allah. Oke. Perkataan Tuhan ya. Oke, sekarang kamu buka kitab kamu, Lukas pasal 3 nomor 23. Jangan ngomong di Alkitab. Buktikan dulu kalau kita mau perkataan Tuhan, jangan kamu berbohong. Hei, kamu sedang berhadapan dengan Rifayah di Putri, orang yang gak akan pernah sudi peradaban dibohongi oleh orang seperti kamu yang gak tahu tapi sok tahu. Kamu bilang kitabmu perkataan Tuhan, kamu buka surat-surat Paulus, perkataan Tuhan itu. Apa yang dibawa? Filosofi-filosofi yang ada di dalamnya, dongeng-dongeng yang di dalamnya. Kamu tahu bahwa di kitabmu ada dongeng. Jangan kamu tipu kami. Maaf, kami orang belajar. Jangan kau tipu kami hidup-hidup. Gak akan kuizinkan kalian merusak peradaban. Sudah cukup di abad ke-8 dulu kalian merusak peradaban. Siapa bilang kitabmu itu firman Tuhan? Buka kitabmu baik-baik. Ya, pakai data kalau perlu. Jangan sembarangan di komal ini. Ini komal Islam, komal mencerdaskan anak bangsa, bukan komal pembodohan. Ya. Ini komal tempat kita dicerdaskan, bukan komal untuk membodoh-bodohi orang. Perhatikan. Jangan tipu-tipu kami loh. 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Dan mereka semua minum minuman rohani. Coba tanya kamu sama sekolarmu, belajar kamu. Jangan kamu itu hanya bicara tapi nggak bawa data. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya. Dalam gurun pasir, Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Yesus. Kamu bilang kitabmu perkataan Tuhan, ini dongeng loh. Jangan tipu-tipu kami umat Islam loh. Saya yang kamu hadapi ini. Saya belum menjadi guru loh. Saya masih jadi murid loh. Nggak sudi saya ketika peradaban dirusak oleh orang-orang seperti kamu. Ya, belajar makanya. Perhatikan ini kata dongeng. Ini dalam studi kamus. Ini lembaga. Perhatikan. Naik kok nggak disuruh nanya malah Yayasan Lembaga Sabda. Kamu perhatikan ini. Ya. Kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Ingat, ini dibuat-buat loh. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja dalam Hakim 97 dan cerita Yoas tentang rumput duri dalam 2 Raja 14:9 dapat disebut dongeng. Kau ngaku-ngaku kitabmu seluruhnya adalah firman Tuhan, ini ada dongeng dalamnya. Jangan tipu-tipu saya loh, nggak bisa, nggak saya izinkan. Kalau mau nipu-tipu sana, seger-seger sana. Naik ke atas, disuruh bertanya bagus-bagus. Kan saya sudah bilang, kalian di sini bertanya saja. Mumpung lagi Ramadan, saya lagi kalem nih. Orang lagi kalem kok diajak keluar tanduk. Jangan, batal puasaku nanti. Gak mau aku, rusak puasaku gara-gara kalian, gak worth it.
Gak worth it, puasaku rusak gara-gara kalian. Not worth it. Not worth it. Siapa dia mau naik? Yang Kristen di bawah. Kristen aja Kalau naik. aku bertanya bisa, Lipa. Kalau aku bertanya Bu bisa. Dani tugasnya bertanya 1001 pertanyaan khusus buat Bu Dani. Hari ini Bu Dani ke saya bertanya aja, nggak perlu saya tanya balik. Silakan. Oke. Saya Ramadan. Baiklah, begini. Kalau di dalam Alkitab kami, bahwasanya Yesus kami itu, Tuhan kami itu akan datang. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakal Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Nah, itu janji bahwasanya Yesus kami, Tuhan kami akan datang. Aku mau bertanya kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran ternyata di sana juga dikatakan, Tuhan melihat, di dalam surat Al-Qiyamah ayat 23 yang artinya Al-Qiyamah. kepada Tuhanlah mereka melihat. Ya, kepada Tuhanlah mereka melihat. Tafsirnya di situ Al-Qiyamah berapa wajah-wajah tuh? orang-orang mukmin pada Al-Qiyamah berapa itu? surah Al-Qiyamah Ya Allah. ayat 23. Ayat 23. Bu Dani, maaf ya. Kalau baca Bible 23, terburu-buru gitu 22. enggak apa-apa. Tapi kita lagi bicara kalam Tuhan, firmannya umat firmannya Tuhan umat Islam nih. Ya, Alkitab kami pun sendiri kalam ada adab. Tuhannya. Kau kira nggak kalam Tuhan Alkitab kami? Mau membahas itu? Kalau nggak ngapain seluruh dunia percaya kepada Alkitab? Kau kayak mana kau Ripa? Kalau Siapa kau seluruh mengatakan Alkitab kami nggak firman Tuhan, itu Kok urusanmu. Bu Dani kok Tapi malah ini emosi? Seluruh Nah, inilah lebih malah banyaknya aku kan Kristen di dunia ini. belum Jangan kau diskusi salah. loh aku sama dia loh. Dia bertanya aja udah ada emosi dia loh. Bukan, kau kadang mulutmu itu kadang sembarangan. Gara-gara di rumahmu kau sembarangan ngomong sama kami. Kok jadi emosi dia yang Kau puas bilang aku kitab dia kami emosi. ini bukan kitab suci. Firman Tuhan. Sementara hukum ke-10 langsung tangan Tuhan mencatatnya di dalam, Itu dong di yang dalam di dalam Alkitab. ini gimana Kenapa nggak ada di ceritanya Bu bukumu? Dani? Kenapa di Apa? dalam Al-Quran nggak Kok ada malah emosi nabi-nabi dia, guys? terdahulu? Bu Dani Kenapa ini nggak nih, ada? Bu Dani. Katanya Bu ke Dani. Al-Quran itu kitab suci, firman Tuhan. Iya. Kenapa Terus? tidak ada Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Yehezkiel, kenapa? Nabi Hosea? Kenapa harus Kemana ada? semua tulisan-tulisan para nabi Allah ini? Ya kenapa harus ada? Berarti tepatlah Alkitab itu adalah firman Tuhan. Semua Kenapa? catatan para nabi ada di sana. Siapa bilang itu catatan Sekarang Nabi? kau bilang Bisa tadi Bu kan Dani Al-Quran firman Tuhan. Iya. Aku mau tanya, mana kitab Yesaya? Yesaya itu nabi Allah. Kenapa tidak ada dicatat di Al-Quran? Kenapa harus ada kitab Yesaya? Kenapa? Nabi Kenapa itu bukan harus ada kitab Itu Yesaya? itu kitab Nabi Yesaya. Siapa bilang? Nabi Allah. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Siapa bilang? Berarti kau ilmumu berarti kau S1 kau ini, S-Taylor kau kalau kayak gitu. Gak tahu kau Nabi Yesaya. Cendol. Tuhanmu aja menyuruh kalian beriman kepada malaikat. Bu, ini Tuhan lagi Beriman istirahat loh, kepada jangan para ngomong. nabi. Ini rukun iman. Dani, Tuhan lagi istirahat sekarang. 6 rukun iman di dalam keislaman. 1, iman kepada Allah. 6. 2, Iya, iman betul. kepada malaikat-malaikat. 3, Betul. iman kepada kitab-kitab. 4, Betul. iman kepada rasul. 5, Betul. iman kepada hari akhir. Betul. 6, iman kepada gada dan gada. Betul. Sekarang ini iman kepada Betul. kitab-kitab terdahulu. Bukan Kitab gadar Yesaya dan itu gadar. kitab terdahulu, Kodok kitabnya dan Allah. kodok. Nabi Yesaya, Nabi Siapa Allah. bilang? Kenapa tidak ada di dalam Yang bilang Al-Quran? siapa? Tapi kau bilang tadi Al-Quran. Yang bilang kitab Yesaya suci. itu adalah kitab Allah siapa? Nabinya kan, memang kau betul-betul lah. Iya, depan yang kau, bilang kau pecahkan siapa? otak kau itu. Kalau kitab Yesaya itu ditulis sama Yesaya tuh siapa yang bilang? Dari ini jumpa Yesaya mungkin. Udah jumpa Yesaya? Ini sudah dicatat di sini. Jadi kalian itu Di mana? rupanya Di mana? Di yang mana? Di sininya di menuliskan mana? Al-Quran kalian itu sama kalian? Mana Di saksinya? sininya di mana? Apa? Saksi apa? Ya itu, jangan gitu kalian. Masih lebih jelas lagi Alkitab daripada Jelas kalian kayak itu. mana? Lebih jelas. Siapa penulis Ya dong, kitab Yesaya? berimanlah engkau kepada Taurat, Jabur dan Injil. Tertulis. Taurat yang mana? Ada Yang di mana dalam Taurat? Alkitab, Taurat, Jabur dan Injil. Ya, Taurat yang mana? Kalau Allah kalian mengatakan beriman, berarti tidak ada hilang itu Taurat, Iya, Jabur dan Tauratnya yang Injil. mana? Jelas ada di dalam Mana Tauratnya Budan? Alkitab Kristen. Tauratnya Budan di mana? Taurat Budan itu di mana? kitab Musa. Ada di dalam Yang mana? Alkitab. Yang mana? Kitab Yang orang mana Yahudi. Yang Mana ada kami hilangkan itu? Kenapa kalian Yang hilangkan? mana? Katanya Mana kitab kitab Taurat? suci, firman Allah. Berarti firman Yang Allah mana yang kitab diturunkan Taurat? Taurat itu mana di bukumu?
Ripa, kau bilang kau pintar enggak? Kau enggak kelasku kau Darni. Enggak, aku kau Kak, sampah. iya, Dulu aku- kan kau bilang gitu sama aku. Aku di depan Bu Jawab Dani dulu kalah. itu. Bu Dani hebat. Bu Dani profesor of doktor os. Enggak boleh gitu, bilang, Ripa, enggak boleh. Oh, enggak. Kau harus Aku kau bilang- ajari aku. Karena kau lebih aku pintar dari kalah. aku. Bu Darni itu jauh lebih pintar daripada Yesus. Bahkan Bu Dani tahu penulis kitab Yesaya adalah Yesaya. Yesus aja nggak tahu loh. Sekarang jelaskan sama aku, Ripa. Mana Bahkan Yesus sendiri kitab tidak pernah firman Tuhan mengatakan yang bahwa diturunkan penulis kitab kepada Yesaya Musa di dalam adalah Al-Quran Yesaya. itu? Bu Kenapa Dani tidak tahu. ada? Apa? Ngapain Kenapa? ada? Untuk apa? Untuk apa rupanya? Kenapa enggak ada? Berarti kalian pelawan Tuhan kalau begitu. Enggak kalian catat, Tuhan yang enggak mana? kalian salin Tuhan kembali. siapa? Itu kan firman-firman Tuhan- Tuhan itu. Katanya Alkitab suci itu adalah firman Tuhan. Masa kau buang Tuhan firman yang Tuhan mana? itu? Iya, Apa yang Tuhan- kau pelajari Tuhan yang selama mana? ini? Sampai kau Tuhan yang mana? kuliah kau S1, S2, S-teler. Tuhan yang mana? Firman Yesus Yesaya itu. Kitab Yesaya itu Iya firman Yesus. Yes, Yesaya kan nabinya. Kapan Yesus berfirman sama Yesaya? Loh, itu catatan Yesaya. Yesaya kan nabi, Mana? nabi Allah. Mana? Iya, mana? Kok dari tadi itu ini Yesaya tapi nggak ditujukan sampai ada 66 ayatnya, biar tahu kau. Yang Masa mana? nggak ada Yang di mana? bukumu? Masa nggak ada di Nggak Al-Quran ada itu di bukuku, dicatat? ngapain ada di Nabi bukuku? Yesaya. Kitab karangan. Kok kitab karangan orang harus ada di Al-Quran? Mana karangan? Al-Quran Kau itu bilang karangan Nabi Yesaya. Apa udah sinting Kitab kau itu? karangan. Kau bilang Makanya. Nabi Yesaya karangan. Ya udah Apa kalau kau gitu itu siapa kayak gitu? penulis kitab Apa yang kau Yesaya? pelajari? Kemananya kau yang belajar aku lagi selama belajar. ini? Sampai Di sekolah, di kampus. Saya nggak kenal. Nggak kenal aku siapa Yesaya. Nah, Siapa itu. Yesaya rupanya? Jadi jangan kau bilang Alkitab kami ini bukan kitab suci, kan kau bilang tadi bukan firman Tuhan itu Alkitab itu, Yang kan kau bilang. kitab kalian bukan kitab Di suci, sini bukan jelas, aku. di sini jelas semua Udah, para nabi semua dicatat di dalam Alkitab ini. Nabi Yesaya, Ini- Nabi ini Hosea, bukan Nabi bilang, Yehezkel, ini buktikan. Nabi Yeremia, Nabi Daniel, semua lengkap. Kenapa Apa, tidak Pak, biar ada aja Nabi dulu. Ramadan itu kan di dalam setan buku kalian? diikat kan. Nabi Yeremia Jadi tidak kalau masih di buku ada yang kalian. Nabi kesetanan, Yehezkel berarti itu tidak bukan ada. Ada setan, apa ini? tapi orangnya emang setan. Berarti bukan Bulan Ramadan firman itu kita Tuhan lah kalau bersabar. gitu. Masa nabi-nabi terdahulu kau hilangkan? Hah? Langsung, sementara Allah tidak langsung bicara kepada Nabi Muhammad. Mana ada? Melalui Jibrilnya kan? Ini Yesaya langsung Allah berbicara. Yeremia langsung Allah berbicara. Hosea langsung Allah berbicara. Kenapa kau hilangkan di dalam Alkitab, di Al-Quran? Mana? Lalunya orang emosi Jadi ini lapar. kitab siapa ini yang puasa suci kok ini? Dani yang emosi. Saya yang puasa dia yang Bukan. lapar. Betul nggak kawan-kawan? Kalian jangan dulu kalian secara logika lah dulu kalian pelajari yuk. Bu Apa Dani nggak ya betul udah itu? yaudah. Aku mau belajar sama Bu Dani boleh nggak? Jangan, aku nggak mungkin. Akunya yang harus belajar sama kau. Ya kalau kau belajar kadang belajar Al-Quran lah. ajaranmu itu Mau jadi melenceng. Yaudah. Weh, nggak apa-apa lah kalau Bu Dani yang bilang. Ya, Bu Dani dikatai gila sama orang gila nggak apa-apa. Bu Dani gini Bu Dani, baca dalam Hosea pasal 1 nomor 2. Berarti itu Yesus yang berfirman ya? Kau tahu apa arti kitab Hosea? Kutanya kau dulu. Apalah sejarah kitab Hosea? Kutanya kau dulu. Ya. Jangan kau asal Kitab kau cari-cari Hosea nanti adalah kitab yang ayat-ayat konon katanya yang diduga ditulis oleh Hosea. Perzinahan. Oh, udah kau apa? Tapi kau nggak ngerti kau. Apalah isi dari kitab Hosea itu? Kutanya kau dulu. Apa? Kan aku nggak tahu, aku nanya sama Bu Dani, kan aku mau belajar sama Bu Dani. Makanya berarti bukan kitab kalian itu berarti nggak firman Tuhan kan? Ya udahlah kalau Bu Dani bilang nggak usah lah. Udahlah, Kitab anggap aja lah nggak Hosea firman. itu nabi loh, Iya. nabi Allah. Masa kau ejek-ejek? Iya. Selama ini kalian ku tengok mengejek-ejek Mengejek-ejek? kitab Hosea. Kamu Sementara Hosea? Hosea adalah nabi Allah terdahulu. Contoh Amsal itu juga kalian ejek-ejek. Padahal itu adalah apa? Itu firman Tuhan itu, nasihat-nasihat untuk perzinahan. Nasihat-nasihat supaya jangan berzina. Para Penggunaan juga perempuan-perempuan. nasihat. Itu kan itu Amsal 8, Amsal Dari 6, Amsal 7, Amsal 8 itu semua nasihat-nasihat Aku bilang loh, aku kalau berhadapan Bu Dani Nggak ada aku disuruh salah. itu Bu. kami berzina kan? Udah. Kalian framing. Gantiannya- Marilah kita gantiannya memuaskan diri ini orang lagi puasa loh. sampai pagi karena suamiku nggak datang. Itu aja kalian serang orang Kristen. Padahal ayat 20 menjawab, jangan kau berjalan kepada jalan-jalan perempuan itu. Tapi diajarkan dulu caranya Nah, gitu itu. ya. Baru dilarang. Mana ada diajarkan? Begitulah cara-cara pesundal itu maksudnya. Bukan Iya, disuruh umat Bu Kristen Darni. itu perempuannya bersundal. Bu Darni yang cantik. Makanya tembok. aku sudah 20 tahun aku Bu- menjanda, nggak pernah aku bersundal. Darni, Biar tahu jangan kau, curhat lah. Ripa. Jangan curhat. Mana aku tahu. Nah Mana itulah, aku tahu. jadi jangan kau bilang Bu Alkitab Darni. kami ini bukan kitab suci. Bu Darni. Kitab suci dong. Luar biasa. Seluruh para nabi ada di sana Darni. ayatnya. Tertulis semua Bu buku-buku kitab ingin suci para nabi. bicara. Dan itu baru paten. Bolehkah aku bicara? Boleh. Itulah tadi kalian Udah. turunkan itu. Minum tadi dulu, minum kalian dulu, minum dulu, turunkan. minum dulu, minum dulu, minum dulu. Bu Darni, berarti
Yesaya, Hosea, itu semua firman Yesus. Itu kan nabinya. Kan Iya disuruh kan kita pertanyaanku beriman itu kepada firman nabi-nabi. Yesus. Bu Darni Kan Allah kok mengatakan begitu? berimanlah engkau kepada Ditanya apa rasul-rasul. jawabnya Kenapa kau apa? enggak beriman kepada rasul-rasul Bu Dani, aku terdahulu, punya Pak? pargoy baru loh. Ada kan pargoy 12 macam kan Bu Dani, yang biasanya kan kayak gini-gini kan. Apa pargoy? Aku ada yang baru loh. Ada pargoy kayak gini loh. Namanya pargoy tampar pipi Enggak kiri tahu kasih kanan loh. pargoy, Ripa. Tampar pipi kiri. Aku lebih baik kita ngomongin pargoy loh. Bu Dani nggak kasih aku ngomong soalnya. Boleh nggak aku ngomong nih? Oke. Berarti kitab Yesaya itu firman Yesus. Iya dong. Oke, Bu Dani buka Yesaya pasal 20 dong. Mana Bukalah firmannya ada dulu. Yesus ada pada zamannya Yesaya budak. Nggak apa-apa Ustaz Arif. Di perjanjian baru sebenarnya udah ada. Itulah firman. Iya udah Ustaz Arif cari masalah sih. Dia itu Yesus dan Bapa Elohim. Iya udah kami kami kalah semua. Dong. 5 orang kami kalah, 1 2 3 4 5 kami kalah semua. Bu Dani menang ya. Yesaya buka 20, Yesaya 20. Ya. Salah isinya ini. Kau suka kali kalian itu teman-teman Islam suka kali memframing Alkitab ini. Tapi nggak tahu kalian ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Bu Dani baca firman Tuhan dulu kan? dong. Kok kayak gitu Judulnya sih? Iya, ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia itu judulnya, ya kan? Iya. Coba Bu Darni Ayat berapa? baca dari ayat 1 sampai ayat 4. Bentar ya. Pada tahun ketiga panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur, ya kan? Sargon Raja Asyur tiba di Asdod. Ya, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amoz. Firman-Nya, pergilah dan bukalah kain tabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Oke, stop Bu Dani, stop. Oke. Pertanyaan ini. Apakah Yesus yang nyuruh Yesaya telanjang 4 tahun itu? Ya. Emangnya kalau sudah dia berkata seperti itu, apa mau dikata? Itu memang perintah. Wah, berarti memang Yesus yang suruh Yesaya nggak pakai baju. Tentu di baliknya 4 tahun ini loh. ada artinya ini. Ada artinya Enggak, ini. bukan Pasti itu. ada. Aku tanya. Di baliknya ini ada artinya. Ya. Bu Dani, Biar kulihat artinya. Pertanyaan ini idili yang nyuruh bahwa Yesaya telunjung itu Yesus. Ya dia kan di situ kan firman. Jadi Tuhan Yesus itu dia. suruh Yesaya telunjung. Porno ya. Kan siapa kau bilang di sini? Porno banget ya. Vulgar banget ya. Ada yang aku Ya, hidup memang sejaman seperti dengan itu. Yesaya. Makanya Coba bunuhlah kalau kita semua berdua. anak-anak. Bu Dani. Kan Bu katanya, Dani, kebayang bunuhlah nggak Bu Dani? semua anak-anak. Bu Dani. Kan katanya Kebayang seperti nggak itu. Bu Dani? Bu Dani, kalau seandainya kita berdua hidup sejaman dengan Yesaya, terus kita lagi duduk di tambal ban Bu Dani nih, tiba-tiba Yesaya lewat tuh nggak pakai baju, kira-kira kita panggil Nabi atau kita panggil ODGJ dia? Nggak gitu dong, pasti ada di baliknya ini ada artinya ini tersembunyi. Bukan, aku nggak kebayang kalau orang-orang Yesaya hidup penyesat- sejaman Bu Darni. Orang-orang penyesat memutar balik dengan kata-kata ini. Ay, Gitu. nggak, Padahal aku di baliknya tanya, ini itu ada yang- artinya ini, ntar ya. Iya, Tuhan Bu Darni Yesaya. kan nyuruh Yesaya nggak pakai baju tuh, kan vulgar banget tuh, vulgar banget kan. Seandainya Yesaya hidup sejaman Bu Darni apain tuh kalau seandainya depan Bu Darni lagi lambal ban ceklok ada Nabi Yesaya lewat nggak pakai baju dia, terguntai-guntai lah anunya kan. Bu Darni gimana tuh perasaannya tuh? Menurut Bu Darni anggap dia Nabi atau ODGJ kira-kira? Sebentar. Oke, ini dia ya. Yesaya 20 ayat 1 sampai 6 ini bernubuat tentang pembuangan Mesir ke Ethiopia oleh Asyur. Nah, nubuatan ini juga merupakan peringatan kepada umat Yehuda untuk tidak bergantung pada Mesir dan Ethiopia, melainkan kepada Tuhan. Artinya, Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk berjalan telanjang dan tidak berkasut sebagai tanda atau perumpamaan tentang pembuangan Mesir dan Ethiopia. Kau tahu itu? Kau otak separuh kau. Kau kan kerjamu kan hanya untuk memframing. Bukan. Udah panjang kali. Ini artinya
Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk berjalan telanjang dan tidak berkasut sebagai tanda atau perumpamaan tentang pembuangan Mesir dan Ethiopia. Terus tindakan Yesaya melepaskan jubah dan sandalnya merupakan tindakan simbol yang menjiratkan arti sebagai sebuah keadaan yang memalukan. Biar kau tahu, buka otakmu itu. Kalau nggak bisa pecahkan otakmu itu. Udah? Baru nubuatan ini juga ditunjukkan kepada Yehuda agar mereka tidak menggantungkan harapannya kepada Mesir dan Lama Ethiopia. banget aku bosan. Aku Lalu, tuh bosanan orangnya. Aku sikap nggak bisa taat kalau nggak Yesaya. gerak. Kan ini Panjang kali Alkitabku. loh. Kau kan nggak ngerti apa arti Yesaya. Orang nggak ada bukumu kitab Yesaya. Taunya kau kan memframing. Lalu sikap taat Yesaya menunjukkan bahwa ia melakukannya dengan bersandar kepada Tuhan. Pesan Tuhan kepada Yehuda adalah bahwa umat Panjang Tuhan kali, tidak bosan. boleh menaruh kepercayaan mereka pada bangsa lain untuk menyelamatkan mereka dari Asyur. Itu bukan telanjang buka baju kau, Ripa. Itu artinya itu udah ku baca tadi kan, perumpamaan tentang simbolis yang menyiratkan sebagai sebuah keadaan yang memalukan. Kan kalau telanjang kan memalukan. Itu artinya bukan disuruh Yesaya itu buka baju nampak burungnya gantung-gantung, bukan. Itu otakmu yang separoh, nggak ngerti kau arti Yesaya ini. Itu artinya kalian tahu itu ya umat Islam. Inilah artinya. Biar tahu kalian. Dalam keadaan telanjang itu diperumpamakan sebagai tindakan simbol sebagai keadaan yang memalukan. Itu maksudnya. Oh, gitu orang Kristen. Udah. Oke, teman-teman perhatikan ya. Bu Dani jangan marah-marah lah, aku takut loh. Takut aku dijambak Bu Dani nanti. Bu Dani lapar. Yang bahasa siapa? Nih. Kita ciutkan dulu Bu Dani ini ya. Bentar ya guys. Nih ya, kita baca dari sarapan pagi biblikal teman-teman ya. Nih, perhatikan teman-teman ya. Kalau Bu Dani bilang itu perumpamaan, tapi Bu Rita Wahyu bilang itu betul-betul terjadi ya. Bahkan Bu Rita Wahyu di sini pun menafsir. Mereka tuh malu. Di sini kata telonjong loh guys. Di sini telonjong loh. Tapi mereka karena malu, karena di luar nurul kalau ada Tuhan yang nyuruh nabinya telonjong. Apakah Yesaya telonjong dalam arti telonjong bulat atau bukan? Perkiraan terjadinya adalah tahun 711 Masehi sebelum Masehi. Artinya ini terjadi betul-betul. Bu Rita Wahyu menafsir bahwa di sini pakai cawat padahal telonjong. Nggak ngerti lagi lah aku apa bedanya telonjong sama nggak pakai bogol ya. Nih lucu nih, lucu teman-teman. Nih teman-teman, lucu teman-teman. Ya di sini arumim telonjong. Keduanya telonjong, Kejadian 2:25. Mereka keduanya telonjong, arumim. Ya arum artinya nggak pakai baju, bogol. Iya walaupun ditafsir kemudian pakai cawat. Padahal di ayat itu dikatakan nggak pakai baju. Nih, di sini dikatakan begini nih, dengar nih, ya, ini kata Tuhannya begini nih, firman Tuhannya. Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, tanggalkanlah kasut dari kakimu. Ia berbuat demikian, maka berjalan dia telonjong dan tidak berkasut. Lalu ditafsir dia pakai cawat. Nah, dari mana datangnya itu pakai cawat? Kemudian Bu Dani bilang itu nggak makna yang sesungguhnya. Aku bingung. Nah itu makanya aku malas diskusi sama Bu Darni, aku bilang. Serius. Bukan. Itu bukan kenapa aku nggak malas, mau? Ripa. Kenapa? Benar. Bu Darni menjawab banyak sesuai benarnya, Bu Roh Darni. Kudusnya. Banyak benarnya. Kalau Bu Rita Wahyu menjawab sesuai dengan Roh Kudusnya. Kau Ripa, aku cekek kau. Benar doh. Ketelanjangan itu ibaratnya seperti memalukan gitu. Nah begitulah nubuatan ini juga ditunjukkan kepada Yesus. Itu bukan nubuatan, itu terjadi dan terjadinya kira-kira Rita Wahyu tahun Rita Wahyu itu di 711 luar dari Masehi. kekristenan itu nggak berlaku sama kami Rita Wahyu. Rita Nggak Wahyu bukan berlaku. Kristen Tanya guys. lah. Wahyu itu Apa sekolah. Pak Pantun? Siapa Pak Pantun ini Kristen? Coba buka dulu mute-nya Pak Pantun. Bagaimana menurutmu? Benar nggak yang ku bilang itu? Mari kita bahas teman-teman. Duh, kasihan kali Bu Rita Wahyu udah capek belajar, tak taunya ditolak. Itu Rita Wahyu itu yang sudah yang anti kepada kekristenan itu, yang memburuk-burukkan Alkitab itu, Rita Wahyu itu. Waduh, parah. Bu Dani kita baca ya. Ini yang aku pelajari tentang Yesaya itu.
Kalau ikutin si Mbak Uni ini dia ngomongnya nggak jelas. Dia selalu Apa? hanya untuk Menyesatkan dia ini. untuk menyesatkan. Kalau Orang ngomong dia Kristen yang tahu, banyak yang menjelaskan tak si belajar, Darni kena. tadi gue pula yang lu tuduh-tuduh. Emang biadab kelakuan Oten nih, serius. Yang ngomong Burita Kau yang biadab, Loh, kau yang biadab. yang Ini dari kau tadi menjelaskan bertanya, kitab aku Ibu, jelaskan saya kenapa tanya. kau juga menyangkal. Sekarang Loh, mana yang aku punya sangkal? Alkitab aku. Udah Mana kuterangkan aku seperti sangkal? itu. Kenapa kau Kok aku tolak? yang nyangkal? Aku nggak Harusnya nolak, kau yang diam menolak kalau Bu sudah Rita kuterangkan. Wahyu. Oh begitu. Bu Oh, Rita ternyata Wahyu yang menolak. Yesaya 20. Enggak ada masuk Bu Rita Rita Wahyu sama kami. Wahyu. Enggak ada, Loh. enggak ada. Itu Ya buang udah, ke laut aku itu. cuma ngasih tahu. Buang ke Mau laut. ngasih tahu. Loh, Buang ke laut itu, Emang- enggak benar itu. emang Bu Enggak jelas Darni itu. belajar nggak? Di luar dari Rita- kekristenan itu. Iya, diam dulu lah. Nggak ada. Inilah kalian suka-sukanya merasa paling benar. Rita Wahyu Wulandari adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku berjudul Eksegesis Peshat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian Alkitab dan bahasa Indonesia. Ia juga merupakan pengurus situs web Sarapan Pagi. Ia meraih gelar magistrat dalam bidang manajemen bisnis dari Universitas 17 Untak Surabaya dan kemudian menjalani program pendidikan di Universitas Ibrani Yerusalem. Patutnya kalian Di bangga. mana dia? Di mana dia kuliah? Universitas Ibrani Yerusalem dan Pusat Alkitab Israel. Bu Dani udah pernah ke Israel belum? Emangnya iblis Selain itu menjadi enggak pintar, Ripa? Selain Emangnya iblis menjadi- itu enggak pintar, lebih Iya. pintar dari Wahyu, si Wahyu Sabar itu. dulu, si iblis. sabar dulu. Selain menjadi perwakilan Indonesia untuk Pusat Alkitab, dia perwakilan Indonesia loh. Selain menjadi perwakilan Indonesia untuk Pusat Alkitab Israel, ia juga mengajar bahasa Ibrani Alkitabiah di Institute for Syria Culture Studies ISCS. Waduh, gak ada gunanya ternyata orang pintar di Kristen. Bu Darni tambal ban aja bisa Dia lebih pintar paham tentang Bible. nipu-nipu. Lebih bagus tukang tempel ban tapi jujur bicaranya. Rita Wahyu pintar pun dia tapi Dari penipu. mana saya tahu kalau Bu Darni jujur? Menyesatkan. Enggak, dari mana saya Kalau tahu Bu Rita Darni Wahyu jujur? menyesatkan. Enggak ada diakui Kristen itu. Coba kau tanya. Iya. Naikkanlah ke sini ke 10 atau Christian Prince tadi. Kenapa kau Si takut? Edis pakai sarapan Menaikkan. pagi biblikal. Tanya dia, percaya nggak dia sama Dengar. sama si Rita Wahyu? Si Edis Kristen pakai Prince. sarapan pagi Naikkanlah coba. biblikal. Bu Kalau Dani, nggak di saya ini semburnya kau. Bu Dani, aku 6 tahun diskusi, rata-rata semua orang Kristen Alah, ketika 6 tahun menjawab kau pakai otak, Edis. otakmu kosong. Gak ada Oh, nyerang buktinya pribadi. Yesaya ini aja kau nggak ngerti. Ya, Bu Dani Yesaya ini pintar, aja kau ya, nggak ya, Bu. ngerti. Apalah Iya, kau Bu Dani pelajari 6 pintar. tahun. Sementara Inilah ajaran nabi-nabi kasih. Allah aja tidak ada di Teman-teman, dalam Al-Quranmu. yang puasa Apalah kau siapa, yang pelajari, ngomong yo? siapa? Kosong otakmu itu kosong. Tenangkan roh kudusmu, Darni tenangkan kok roh ada, kudusmu. ada, Bu Darni. Jadi ikut turunkan Lapar dulu ya, sekali. Bililin naik ya. Nabi Allah. Jadi ikut turunkan Nabi dulu. Allah Bililin kenapa naik. tak ada di buku kitab suci kalian? Bu Darni, di dalam Al-Quran Apa? itu malah Mana yang itu? paling lengkap, Bu Darni. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwa Allah Nggak itu usah dijawab mengutus Ustaz Arif, nggak usah nabi-nabi. Ustaz Arif. Ustaz Jadi Arif nggak apa usah artinya dijawab. rukun? Ada yang Rukun Percuma. iman. namanya Rukun Ustaz iman Arif. Islam. juga yang tidak Ustaz bisa. Arif, Rukun iman saranku Islam nggak usah wajib dijawab. beriman kepada kitab Ustaz Arif mana bisa menang lawan Darni? Saya aja Ayo kalah lawan Billy, Darni ayo Billy, kok. kau terangkan dulu itu Billy. sabar. Sabar ini tungtung, Bin. Oke, selamat siang. Ngapain ngelawan Yang Darni? Saya aja mana? kalah. Tentang Apa ini. yang salah dengan Rita Wahyu apa? Yesaya 20 ayat 1 sampai 4 yang Yesaya telanjang katanya udah kuterangkan sama dia tentang ketelanjangan itu. Bukan Oke, Yesaya yang Billy, telanjang. Gua biar bilang. gua jelasin. Kau terangkan dulu dia. Kita jangan berdebat. Ya, gua jelasin. Bu Gua Rita bisa, Billy. Wahyu Kita sama-sama apel. membuat dalam situsnya Jangan kau bahwa permalukan kita di sini. Kau kata ngajar Bu dulu si Darni, Rifa ini aduh, tentang Yesaya 20 ayat 1 sampai 4. di Darni ini dari tadi tuh nggak berhenti ngomong yang puasa gue. Tentang Bu Darni Yesaya tahu nggak? yang telanjang. Iblis Tadi itu udah kerjanya kuterangkan mengganggu sama orang dia, yang lagi ditolaknya. puasa loh. Jawabanku ditolaknya. Jadi iblis itu Silakan. sengaja memancing supaya orang yang berpuasa itu membatalkan puasanya Bu Darni. Jadi saya nggak kepancing karena saya tahu Enggak lah. ini bukan iblis Aku tapi ini pun, Bu Darni jujur aku, karena Rip. iblis sudah Rip. diikat. Bukan Rip, aku marah karena Alkitabku kau premingi, bukan aku sengaja untuk menggoda Apa kau framingnya? marah. Dari tadi yang Enggak, menjelaskan loh. kalian. Sorry, Kok aku sorry ya, Ripa. dari Maaf tadi ya, aku sibuk enggak. menjelaskan Al-Quranku. Kalian yang menjelaskan kitab kalian. Kok aku pula Ya, itu aku jelaskan Alkitabku, kenapa enggak terima kau? Udahlah si Billy mau Silakan ngomong dulu. Billy. Dah diam dulu. Jadi Ya, gini Billy. sudah persoalannya di Bu, mana? Gini, dalam Yesaya pasal 20, kan di situ Yesus memerintahkan Yesaya untuk telanjang. Kata Bu Dani itu bukan telanjang betulan,
Tapi maknanya harfiah. Sementara Burita Wahyu bilang itu terjadi tahun 117 sebelum Masehi. Yang benar siapa? Burita Wahyu atau si Darni? Coba Billy jelaskan dulu, pening pelaku. Mana yang betul nih? Kata Bu Darni, Rita Wahyu itu bukan orang Kristen. Dia ditolak sama Kristen. Loh, aku baca loh pada literasi dari Burita Wahyu dulu kalau itu terjadi di abad ke 117 sebelum Masehi. Kata Burita Wahyu di sini walaupun dijelaskan di sini pakai cawat, tapi itu terjadi. Tuh loh. Silakanlah, nggak tahu aku yang mana betul. Kalau Darni bilang itu nggak terjadi katanya, itu cuma perumpamaan katanya. Nah, persoalannya di situ apa kira-kira? Persoalannya kalau kata Bu Darni itu tidak terjadi, itu perumpamaan. Tapi Burita Wahyu bilang itu terjadi. Mana yang betul? Antara Burita Wahyu dengan Darni mana yang betul? Sementara Jadi Bu Burita Wahyu Darni, ini orang pintar. perjanjian lama itu berbicara tentang Bukan Billy. Saya jelasin Bu Darni. Iya, Jadi memang jadi begini Bu Darni, sabar. Ya, jadi begini, itu tipologi kepada Tuhan Yesus. Kalau memang tidak diungkapkan memang kalau kita belajar secara Alkitabiah, Tuhan Yesus itu diperlakukan seperti apa yang dinubuatkan. Dia dipermalukan, memang ditelanjangi. Dia berjalan dengan tidak menggunakan alas kaki. Itu terjadi sama Tuhan Yesus. Memang dia dipermalukan memang oleh Tuhan kita. Makanya Tuhan kita berarti itu adalah pendapat Tuhan siapa yang betul ini? Makasih karena dia. Pendapat siapa yang betul nih? Kalau Burita Wahyu atau Darni? Itu enggak, bukan soal pendapat. Ya, jadi kita juga orang Kristen itu harus butuh pemahaman. Mungkin Bu Darmi belum sampai di situ, tapi bukan berarti Bu Darmi itu bodoh. Enggak, aku nggak bilang dia bodoh, dia pintar kok. Dari tadi dia udah ngakal-ngakalin aku kok. Aku mana ada ngelawan dia? Kan aku bilang kalau depan Darni aku kalah, aku bilang. Billy, ini tadi jawabanku Billy. Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk berjalan telanjang dan tidak berkasut sebagai tanda, sebagai tanda atau perumpamaan tentang pembuangan Mesir. Iya, berarti betul telanjang berarti. Dalam berarti Yesaya betul terjadi. 20 ayat 1 sampai 6. Wah, berubah lagi jawabannya itu nih. bilang perumpamaan Iya, berarti tentang betul ketelanjangan terjadi. itu. Bukan Berarti Yesaya betul yang telanjang benaran itu loh. Coba Billy jelaskan dulu mana ini yang betul nih. Baru tindakan Yesaya melepaskan jubah dan sandalnya merupakan tindakan simbolis yang menyiratkan arti sebagai yang betul keadaan mana yang ini? memalukan. He was naked or no? Jadi begini Bu Darni, kita sebagai orang Kristen tidak semua juga kita menguasai ayat-ayat kita harus akui. Jadi kalau memang Bu Darni kalau nggak di situ, saya contohnya Rifa, saya minta maaf, saya turun dulu, saya mau belajar. Rifa juga kan harus pahami juga begitu. Tidak semua orang Muslim juga pahami ayat-ayatnya. Sama orang Kristen juga tidak serta-merta paham Alkitabnya. Tapi kita harus turun. Kita belajar dulu kalau begitu, kita pahami dulu. Berikan saya kesempatan untuk menjelaskannya. Jadi kita kalau kita memang sudah nggak tahu, tapi kalau untuk menyalahkan Burita Wahyu, kita jangan. Yang pertama kita secara akademik kita akan lemah kita di situ. Bilang aja. Tuh Bu Darni. Tadi terangkan. Iya. Nanti kita menubuatan itu, harus Billy bawa pulang dulu lah. Billy bawa pulang aja dulu Billy. Bang Billy tarik dulu dia pulang dulu biar istirahat dia di rumah, lu kasihan. Jadi nanti semuanya nanti Kristen dibuangnya. Jadi nggak mungkin dia mendengar pendapat orang Kristen. Dia maunya kita tunduk kepada dia. Mana mau? Bukan tunduk, Bu Darni istirahat sudah dulu aku jelaskan artinya. tadi. Yesaya 20 ayat 1 sampai 6. Kenapa kau nolak? Iya Bu Darni benar lah. Enggak, aku nggak nolak kok. Tolong dibawa pulang Bu Darni ya, istirahat, minum air yang bilang banyak. Aja turun aku nggak masalah. Ya udah di sini deh. Ya udah di sini nggak usah turun di sini kalau gitu. Tapi kuat ya kalau dengan diskusi ya. Soalnya kalau aku tuh pokoknya kalau ada menyakitkan ada saudara-saudaraku Muslim dan sabar Bu Darni. Teror kau. Sabar. Ya janganlah kalau begitu. Kita orang Advent nggak boleh begitu kasih. Ya kalau memang mereka tidak terima, turunlah Bu Darni. Yang penting kita sampaikan kebenaran. Nah, saya juga sama. Kalau memang jujur aja, kalau turun kau belajar. Aku nggak dibutuhkan di sini, itu kita juga begitu. Kalau kita nggak tahu ya sudah. Maaf, saya mau turun mau belajar. Aku tahu kan sudah kujelaskan. Jangan berantem, luasa. 1, 2, 3, 4, 5 pun. Artinya sabar, 5, Bu Darni, malah sabar. kau yang Sudah Bu Darni. Sabar Bu Darni. Kita belajar lagi. Bu Darni bukan sama-sama Advent. Masa kau terangkan? Sabar Bu Darni, sabar, istighfar. Bu Darni bukan komar saja, saya masuk.
Ya, Bu Darni buka komal, saya masuk. Sabar Bu Darni, sabar ya. Aku masuk deh. Ya Bu udahlah, Darni sabar. Si Billy sudah nggak suka sama aku, biarlah turun aku. Ya. Bukan, Bu Darni jangan turun, jangan. Jangan. Sudah, nanti Bu Darni di sini komal. aja. Hah? Bu. Udah bawa pulang dia, kasihan Bukan dia, begitu Bu Darni, buka komal, saya masuk. Nanti kita bicara di itu. Itu aja. Iya tuh. Ya. Betul. Ah, Bu Darni jangan gitu. Kau juga itu Kau juga Rifa pelan-pelan. Artinya kenapa? Aku deh. Karena Kau nggak nengok Tritunggal aku ini dari sedikit tadi. lagi mualaf. Aku lagi puasa Billy ya. Mereka Billy, kau tengok dari tadi. Billy Iya, diam. mereka kan Tengok aku melawan dari saya. tadi. Siapa tahu dapat. Gak ada aku dari tadi keras sama Bu Darni ya. Jangan kau tuduh aku keras sama. Dari tadi udah bersabar aku lagi puasa. Jangan gara-gara aku pula batal puasaku. Tanya Bang Milo tuh, ada aku lawan Darni dari tadi. Langsung mengalah aja semuanya yang Ngalah benar. aja aku. Udah aku bilang dia betul. Dia lah yang betul. Karena mereka ini sedikit lagi tiupan sudah mualaf. Tenang aja kau. Gak butuh aku Darni. Malas aku kalau Darni kalau jadi Islam parah itu. Berantem tuh sama aku nanti. Udah ya. Intinya kita membahas tentang kitab suci di sini. Dari tadi kan sudah aku bilang orang Kristen yang naik ke atas. Kalau Tuh, tunggu dulu, Billy, ayo taruhan kita apa ya? Uangku cuma ada 10 juta. Taruhan kita 10 juta. Dalam setahun ini bisa nggak aku kalian tundukkan? Ayo taruhan. Dari 10 juta saya taruhan. Enggak, saat tadi udah ku dengar. Hari Sabat nggak boleh taruhan. Keras-keras sama Bu Darni. hari Sabat kok Sedikit taruhan lagi dia sih. akan Bukan Bu sedikit lagi Darni akan Tritunggal. Bukan Bu Darni, Tritunggal, saya aku bilang Tritunggal. Bu Darni memang Tritunggal. Aku kan Tritunggal. Mana ada gereja Advent? Saya jelasin. Salah kau penyesat Pendiri- Billy. Seluruh organisasi Pendiri Advent gereja Tritunggal. kita, saya jelasin Kau supaya buktinya kau di dalam mana kau kongres gereja kau? paham. Coba, kalian tanya dia. Tak ada organisasi Advent yang tidak Tritunggal. Seluruh Advent Tritunggal. Biar kau tahu Billy. Kau melenceng kau Oke, Billy. Saya jelasin. Biar Udah. ketua uni dan ketua daerah tahu. Mereka kenal saya. Masa Saya kau jelasin. lebih hebat dari ketua uni? Buntarap, pendeta Buntarap. Aduh, lucu kali kau Billy. Buktinya kau Tanya gembelnya sama kau. dia. Buktinya Oke, kau saya gembel. jelasin. Buntarap pemimpin dunia. Masa kau gembelnya kayak gitu kau? Memang Masa setan kau bilang tidak kau akan lebih hebat menggunakan dari pendeta Buntarap? Bukan Kristen si Billy ini, bukan Kristen dia nih. Sabar. Setan untuk Mana ada menyesatkan tidak organisasi Advent, organisasi Advent semuanya itu Tritunggal Trinitas. bisa batal Kau saya yang ini kedua, puasa ini Rizwa. kau kurasa Masya dibayar Allah, tidak. bisa batal Bukan saya kau ini. mesakkan kau. Hentikan, aku suka keributan, jangan berhenti. Salah. Hentikan. Enggak, Jangan aku mau berhenti. turun ini, enggak mau aku ribut sama Billy. Mau, nanti kau Hentikan. Kristen yang lain Hentikan. malu, enggak mau. Dengar Ayo. dulu Bu Darni. Ya Bu Darni, saya jelasin. Kekristenan Advent awal itu tidak pernah berdiri sebagai Tritunggal. Pendiri gereja kita Ellen G. White, suaminya Ellen G. White itu memerangi ajaran Tritunggal. Dalam kutipan Kemenangan Akhir, bukunya Ellen G. White mengatakan Roh Kristus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi jangan dibantah. Dan Advent tidak bisa menjelaskan Tritunggal karena Tritunggal itu milik Katolik. Kalau kita ya sama-sama Advent memahami betapa kita terhadap kekatolikan itu berbeda. Kalau begitu Advent balik lagi ke Katolik, bilang sama Kuntaraf. Tuh Bu Billy, Bu Darni diajarin Bang Billy tuh. Rendahkan hati napa Bu Darni, jangan keras hati gitu. Nah Bu Darni ini sih. Om Kris juga Advent ini Bro Bill. Oke, silakan Bang Kris. Silakan Bang Kris dengan Bang Billy. Jangan berhenti berantem. Salah. Jangan berantem, berhenti gitu ya. Oke, saya jelasin ya buat saudara-saudara Advent. Antisemit di abad pertama ya, kemudian Tritunggal itu daripada dewa matahari yang merubah hukum Sabat menjadi hukum hari Minggu. Kau mendukung Bang Kris sebagai seorang dari gereja Advent? Bang Kris. Belum duduk dia, belum duduk. Di sawit itu di rimba. Di kebun duren. Air. Pedas bang. Calvin nih, Bang Billy, si Calvin nih.
Kalvin ini tadi sok-sokan juga nih nantang-nantang orang Wanes dia. Dia bilang Wanes itu sesat. Benar kan Kalvin? Kau bilang Wanes sesat kan? Benar nggak? Enggak, dia bilang Billy bukan Kristen katanya. Hah? Ih jahat kau. Kau bilang dia bukan Kristen. Ih kau. Ih parah kau Kalvin. Kau nggak tahu dia udah bertahun-tahun debat loh. Kenzo. Parah kau Kenzo. Ih kau tadi menghasut-hasut kau ya. Ih kau. Tanah Rifa tanpa konfirm memang saya sudah panas gampang. Nggak bercanda tau. karena saya tidak butuh kompor gas, udah di neraka kaki saya ini kepanasan. Kan mereka ini bagi saya neraka, sudah berhadapan dengan neraka saya ini, udah panas memang. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Tidak ada dikatakan dalam Alkitab Tuhan itu 3 pribadi. Itu hanya perkataan-perkataan pendeta-pendeta yang di bawah organisasi Tritunggal. Coba di mana ayat Alkitab mengatakan Tuhan itu 3 pribadi? Makanya kalian itu Tritunggal paham itu. Apa arti tres personae, una substansi? Nah nanti kalau saya tanya apa itu tres personae, bingung. Baru kalian Protestan mengikuti Tritunggal mana? Apa kalian ikuti Katolik Roma atau Katolik Ortodoks? Yang mana kalian? Jangan comot-comot semua. Berdiri pada satu kaki. Tritunggal yang mana kalian ambil? Coba jawab sama saya. Tritunggal yang mana kalian ambil? Kalian ini salah. Om Chris ini Advent Bill. Ya. Shalom. Happy Sabbath day, brother. Nggak kedengaran Bang Chris. Kemiat Om Chris. Oh iya, sorry. Ya, silakan Bang Chris. Ya, apa topik? Ya, jadi ajaran Advent kan Bu Darni tadi Advent masih ngotot memakai kata Tritunggal. Padahal Tritunggal itu adalah ajaran konsep 3 matahari yang memiringkan dari hari Sabat menjadi hari Minggu. Itu sudah terlihat itu. Nah, kalau Advent mendukung di tahun 1950-an, konsep Tritunggal yang masuk ke dalam organisasi kita rusak. Loh, James White kenal kan? Kok merangi kok ajaran Tritunggal? Coba baca sejarahnya. James White aja nggak setuju. Ellen G. White saja mengatakan bahwa Roh Kristus itu adalah Roh Elohim itu sendiri. Bagaimana bisa Ellen G. White memahami Tritunggal? Ya, Tritunggal kan hanya kesimpulan ya. Mereka membaca aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Nah, itu mereka jadikan satu sehingga buat kesimpulan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu yang disebut Tritunggal. Betul. Itu kan pemahaman gereja secara umum. Gereja mana? Advent ya Katolik, Protestan dan lain-lain. Tapi kalau Advent sendiri kan tidak menyimpulkan itu sebagai Tritunggal. Ya kan? Mana ada Ellen G. White menulis tentang Tritunggal? Nggak ada. Tetapi dalam 28 doktrin Advent masuklah ajaran pagan itu. Ajaran pagan itu yang menyingkirkan nama Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 2 dan 3 menjadi Tritunggal Maha Kudus. Artinya kita juga harus mendukung bahwa Tuhan kita bernama Tritunggal Maha Kudus, gak boleh. Kita harus kembali lagi kepada Advent mula-mula. Ya kalau perjanjian lama kan disebut zaman Bapa. Kalau di zaman Yesus disebut perjanjian baru. Betul. Kalau sekarang kan zamannya Roh Kudus bekerja. Tetapi beda penyebutan Allah di perjanjian lama dan di perjanjian baru kan beda. Loh, kami Advent masih mempertahankan Yotevave loh sebagai nama Tuhan kita. Advent masih mempertahankan Yotevave. Iya, tapi kan perannya Tuhan di zaman Nabi, para nabi perjanjian lama dan para rasul ya beda juga dengan perannya Tuhan di perjanjian baru di zaman kita sekarang, di zaman Roh Kudus ya. Oke. Saya jelasin dulu begini Bang Kris. Fokus dulu Bang Kris. Jadi Tritunggal itu adalah ajaran bapak-bapak gereja yang membantai 50 juta.
Bapak-bapak gereja yang mereka andalkan tidak ada roh nubuat, tidak ada nubuatan yang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Jadi bisa dipastikan bahwa pendiri gereja kita Ellen G. White dengan bapak-bapak gereja itu tidak ada levelnya di bawah. Gak ada nubuatan yang dibikin oleh bapak-bapak gereja. Tetapi penggenapan daripada nubuatan Ellen G. White sudah terlihat dengan mata. Contohnya, waktu gedung kembar di Amerika itu hancur, majalah Times di Amerika mengangkat tentang nama Ellen G. White. Dan situ Advent naik lagi panggung. Itu di Amerika, majalah Times. Ya, California juga ditulis oleh Ellen G. White. Betul. Nah, kemudian kalau Tritunggal itu mengikuti si bapak-bapak gereja yang membantai 50 juta jiwa, apakah membantai itu ajaran Tuhan atau ajaran setan? Apakah yang mereka andalkan bapak-bapak gereja itu adalah orang-orang yang terpilih atau justru anak-anak setan? Makanya kita jangan mengikuti ajaran yang tidak benar. Betul Pak Kris? Ya. Betul. Jadi sekarang kan berbicara hukum Allah dan kesaksian Yesus di zaman kita sekarang ya. Jadi artinya di zaman kita ini zaman Roh Kudus itu Roh Kudus menuntun orang untuk melakukan kebenaran. Hukum Allah dan kesaksian Yesus itu harus bergandeng ya. Pakai Allah Bro Wil. Suruh pakai kopiah dan sarung pergi ke masjid dong Bro Wil. Sedikit lagi itu tuh sahabat kita masuk matahari. Iya, ya kalau di Indonesia Timur ya 1 jam lagi mungkin mau tutup sahabat ini. Nah kemarin ada yang namanya RK, dia dari Katolik, dia naik di pendeta Advent, dia tanya tentang perpuluhan. Nah dia tanya tentang hari Sabat. Kalau saya dinaikin pada waktu itu, ku buat hancur RK di situ semua. Karena mereka Katolik itu dalam berbicara hari Sabat dengan imamat 11 itu tidak ada kemampuan. Coba saya undang dari Katolik atau dari Protestan untuk membantah saya bahwa hari Sabat ke hari Minggu adalah korupsi hukum Tuhan. Silakan naik. Saya tunggu kalau mereka berani. Karena RK menyerang lebih dulu pendeta saya. Nggak ada yang berani. Oh iya, kalau hukum Allah dan kesaksian Yesus itu tulisan Ellen G. White itu